Alatnya paling banyak. Kok lampunya mati nih? Set dulu, jangan nih. Jadi aku tahu nomor. Ya ya ya. Oh iya. Lampunya nanti ini aku dalam konsep. Belum belum. Nyalain lagi tadi matiin karena ininya habis. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Put. Saudara-saudaraku sekalian, saya Mayor Jenderal TNI Ridho Hermawan, Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhanas Republik Indonesia. Saya merasa bahwa saya harus bisa menyampaikan tentang keragaman budaya kita dan bagaimana sebenarnya toleransi antar kita semua, seluruh warga negara Indonesia dari zaman Nusantara sampai dengan sekarang. Dalam kitab-kitab masa lalu, kita ada kabar dan berita yang mengatakan bahwa nanti ada suatu masa yang akan bisa menjadi masa peralihan menuju ke masa kejayaan kita. Dalam bahasanya adalah kala cakra. Kala cakra itu, kala adalah waktu, cakra sebenarnya adalah roda perputaran, dari roda perputaran waktu. Di dalam siklus kehidupan setiap bangsa disampaikan bahwa sesungguhnya perputaran dari kehidupan itu selalu ada dan pasti terjadi. Maka ada bahasa yang dikatakan dengan cakra manggilingan. Pada masa sekarang banyak perubahan nilai-nilai. Sebenarnya kita lihat bahwa kita hampir saja keluar dari perputaran zaman yang mengharuskan kita semua bersatu sebagai satu bangsa yang ada di wilayah Nusantara ini yang sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, yang seharusnya kita berpedoman kepada sesanti Bhinneka Tunggal Ika Kanhana Dharma Mangrua. Dari beberapa bahasa dikatakan bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan ini kita harus bisa bagaimana mewujudkan keseimbangan kehidupan, baik hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama maupun dengan alam semesta. Bahkan itu menjadi suatu pedoman di dalam ajaran Hindu yang dikatakan swastika buana. Di dalam Sastra Cendra dikatakan bahwa sesungguhnya peran kehidupan manusia yang ada di dunia ini harusnya adalah memayu hayuning buwono,
artinya selalu menciptakan dan berusaha menciptakan bahwa kehidupan itu harus selalu lebih baik dan lebih indah. Lalu apa yang ada terjadi sekarang seandainya tidak sampai dalam keseimbangan itu? Maka tentu saja bahwa segala sesuatu yang ada di sini bergantung kepada manusianya. Oleh karena itu, maka kita mencoba untuk menyampaikan pesan. Kita sekarang harus berubah cara berpikirnya bahwa bagaimana kita bisa menuju pada keseimbangan itu. Oleh karena itu maka hadirlah yang dikatakan dengan Paginta Kalacakra, pecinta paguyuban cinta tanah air Kalacakra. Kenapa dikatakan sebagai paguyuban cinta tanah air? Karena apapun bentuknya, siapapun keadaannya, semua yang hadir di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini adalah saudara-saudara kita semua. Saat ini sering sekali kita mengatakan bahwa seolah-olah yang tidak sama dengan kelompoknya itu adalah bukan saudaranya. Tetapi pada kenyataannya setelah kita mengetahui dan mengenal esensial Tuhan sesungguhnya, bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang kedudukannya sama derajat di hadapan Tuhan dan kita punya peran masing-masing. Oleh karena itu, maka di dalam pembahasan kami mengatakan bahwa tidak cocok dan tidak patut seandainya di antara kita saling berebut kebenaran, saling salah menyalahkan, bahkan mengatakan kelompoknya yang paling bagus. Karena kalau kita bicara tentang peran dalam kehidupan manusia dan bagaimana peran kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka boleh kita mengatakan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada yang lebih unggul dan tidak ada yang lebih jelek. Tergantung pada bagaimana kita bisa menjalankan peran kita dalam kehidupan ini atas nama Tuhan dengan penuh keikhlasan. Dan itu adalah merupakan besar. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita sudah berganti zaman. Berganti zaman dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita semua melalui para founding father kita sudah berkonsensus bahwa yang pertama kita rela hidup di dalam ruang hidup ini dengan beberapa catatan yang disepakati. Yang pertama, bahwa kita bersepakat ideologi kita adalah Pancasila. Pancasila itu harus bisa mengayomi seluruh anak bangsa yang ada di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu dan hingga kini sering kita merasa bahwa seolah-olah yang kita mengetahui betul tentang ajaran kehidupan di semesta ini yang tergabung di dalam sering dikatakan sebagai kaum terpinggirkan ini, sesungguhnya dialah pemegang nilai-nilai yang sesungguhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, maka kita juga berusaha menyampaikan pesan baik pada saudara-saudara yang lain merasa paling benar dan paling unggul, mengatakan bahwa sesungguhnya di hadapan Tuhan semesta alam ini, di hadapan Sang Hyang Widiwasa ini, kita sama. Kita sama, tidak ada berbeda. Yang berbeda adalah hanya cara-cara kita bagaimana mempersembahkan pengabdian kita kepadanya. Itu yang pertama. Kemudian kita juga rela hidup di dalam ruang hidup bangsa Indonesia ini dengan catatan bahwa undang-undang dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa demikian? Di dalam kehidupan manusia, apabila kita tidak ada aturan-aturan yang mengikat, maka kemerdekaan itu bisa saja menghantarkan kita pada kehancuran. Kemerdekaan hakiki adalah kemerdekaan individual yang sesungguhnya itu disertakan kepada setiap jiwa manusia. Tetapi dalam kehidupan sosial, karena kita juga harus menuju memayuh-hayuning buana itu, maka kita harus ada aturan-aturan sehingga kemerdekaan individu itu agak terkoreksi dengan kemerdekaan sosial. Oleh karena itulah kita meyakini bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah undang-undang yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dan sosial kita ini itu perlu dijunjung tinggi dengan baik. Kemudian kita juga bersepakat pada masa lalu bahwa negara kita sekarang adalah negara kesatuan Republik Indonesia.
Di dalam ajaran Sunda mengatakan, terutama masalah Pajajaran, diceritakan begini, mohon maaf saya pakai bahasa Sunda. Kek hiji mangsa, urang kedah tiasa ngadegkeun Pajajaran anyar. Sanes Pajajaran anu baheula, tapi Pajajaran anu duari ngadeg. Loba dina rahmatna kanggo ngajugjug manusia anu tiasa lungsur langsar dina ngajalankeun kahirupan gemah ripah loh jinawi tata tentrem karta raharja. Di dalam pembahasan kita bahwa Pajajaran yang sekarang itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa demikian? Pajajaran yang dimaksud di situ adalah bukanlah sebuah kerajaan Pajajaran, tetapi status sosial kita semua adalah sejajar, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kenapa demikian? Karena negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Re artinya kembali, publik artinya umum. Artinya bahwa kedaulatan dan kekuasaan kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah milik kita semua, bukan milik seseorang ataupun kelompok orang. Sehingga dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pun kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kemudian yang keempatnya, bahwa kita rela hidup di dalam ruang Nusantara ini dengan catatan sesantinya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manguwa. Kita menyadari bahwa kita ini memang berlatar belakang berbeda. Suku bisa berbeda dan bisa tidak sama. Cara hidup kita juga berbeda dan tidak sama. Budaya kita termasuk agama dan keyakinan juga berbeda. Tetapi kalau itu ditunggalkan menjadi satu dalam menuju kepentingan kita mencapai masyarakat yang adil dan makmur, maka itu adalah kekuatan yang tidak bisa terpecahkan. Oleh karena itu dikatakan bahwa versi di dalam kehidupan Lemhanas kata Tanhana Dharma Manguwa itu adalah tidak ada kebenaran yang dua, tetapi dalam dimensi spiritual kita bahwa kedamaian, kebersamaan, kemenangan itu tidak akan pernah berarti kalau kita tidak mencoba mewujudkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang ada di dalam. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai itu. Lalu orang banyak bertanya, apa sih sebenarnya ini kegiatan dikatakan dengan Tarawangsa saat ini? Bapak dan Ibu sekalian, dulu kita mengatakan seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat sakral, kemudian yang seolah-olah yang harus dimarginalkan. Tetapi kini kita tahu bahwa segala sesuatu yang terdata dan terfaktakan itu biasanya terucap dalam kata-kata. Kalau sudah terucap dalam kata-kata dan kita berkomunikasi dengan sesama kita, maka itu jadi sebuah cerita. Cerita-cerita yang ditulis baik dalam artefak, judul, buku dan lain-lain itu jadilah itu sebuah sastra. Agar sastra itu bermakna, maka dijadikanlah mantra. Itu ada di raja, ada di pesan dan lain uga, itu menjadi suatu mantra yang kadang-kadang menjadi juga sloka-sloka. Nah, mantra-mantra yang diucapkan manusia dengan penuh makna tentu saja itu akan menyampai relung hati. Dan para pendahulu kita menyatakan bahwa mantra itu akan lebih bagus lagi kalau disatukan dengan tantra. Tantra itulah dikatakan dikemas dalam bentuk musik seperti dulu dalam musik buhun sekarang terkenalnya. Musik zaman dahulu. Ini adalah sesuatu musik yang dimensinya sakral, spiritual, agar menghantar manusia ke dalam jiwa yang terdalam. Maka sastra dan mantra yang dikemas menjadi satu menjadi yantra, Pak. Menjadi sesuatu yang harus kita kemas di dalam rasa kita yang terdalam agar kita mengetahui atma yang sesungguhnya. Bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah karena Sang Hyang Widiwasa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga karena memang kepada Allah yang dikatakan Allahu Nur Samawati wal Ardh. Jadi pencapaian kita di dalam yantra dan atma itu adalah berujung pada manunggaling kaula dan gusti. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Rahayu. Rahayu. Mari kita bersama-sama merasakan keberadaan diri, lalu kita pasrahkan kepada yang menghendaki keberadaan kita. Nada walangira pangaksa para api-api seni sejak keluar warnata jalan daratan kata yang kalau sifat tahunan kebingungan rencang diri-diri anu satu hari rek urung tujuh ngaliwat ka pajajaran bong sayang pungan anjing padungan parugan dengan pawingan cigana
Hayang Prabu Siliwangi Nuhun badi Pajajaran jadi seperti nu aya di latar sukunlah nu ganyeban urang wawangi yang tinggal tanpa pengajari nuan awan jagat kabeh alam sakabeh alam dia dinamika Amit ampunnya para luka Gusti Maha Agung. Dimana kepada kamu sebenarnya kai kualu karama agung kai bupati karama kasa kai bulu temuburan karama temunggara terus tak kai numpang jadi tukang lantaran urang pawenangan. Oh amit ampun para luka Gusti Maha Agung. Dimana kepada kamu sebenarnya Arulur buhun anu jadi baga kahirupan ajining sini, ajining cair, ajining lemah, ajining bayu Amit ampunnya para alun ka Gusti Maha Agung. Dimana ka para karuhun anu ngageugeus di tempat-tempatan kanu kawitaan, kanu baheula kanu katinggal, kanu teu katinggal kanu di kaler, kanu di kidul, kanu di wetan, kanu di kulon, kanu saking, kanu ngedung, kanu disutikeun, kanu dijawab, kasangiangna, kadangiangna, kakaruhuna, nyagakeun sadaya-daya, sasaji, sapurati, nampi sari, nampi rasa, pengasih di bumi. Baheula kaula cageun anu eta cageun. Baheula kaula bageun anu eta bageun. Sasali bapalaku. Baheula kaula bener anu eta bener. Baheula kaula pintar anu eta pintar. Baheula kaula di negara hayuan anu eta di negara hayuan salawas. Ya para luhur Jembar pangapura hampura sapapanya hampura sapapanya Kita kali ya Maharaja Daromaya Ya Maharaja Daromaya
ka tukang kanu ngatur kaharep kami jadi hareupan sukmanu nguku sukmanu dikuku sukmanu ngabaktian sukmanu dibaktian tiada yuda kayudaya Kebatara ngarasa ngabatari sang putih sapuluh kanan kasangga pujelebong putih saling dihulubang Sagratu kuligar putih saling dihulubas Kasang ratu harum putih mencari bisa dasar kita Yesus Raja Pamuna langit kena bayu bayang ampuna Rahayu swasiatu nirmala sedap alila langit puna banyak puna bayang puna bayang puna wingna mastu rahayu nama sidam Om sabe santa bapantu kuning karajang pamuna karami puna segala puna lemah pamuni mamuna kayu pamutan puna jai katu saudara karajang pamuna Pembalikan ada ampun ya para menyembah pengampura hampura sama panjang murah sama panjang ulama bakti ke Gusti Maha Suci Mudwaya puana nomor bengkak sangabe bengkak jangan terus kaulan Kabuai 7 orang kelima Kabulan 12 kapal jalangan Kano boga wongkuan gerang Kano boga wongkuan putih Kano boga ngananggo Kano boga wongkuan tahun Dorong 7 ke Bandung ke dalaman di sorong Salaman Rete 10 Raja Banta lain Nasib Putih Tuku Manik Astagina Dodon di hadil siur ditunda di pojok jalan Kepada suruh kaliwat para menjaga kurang kaben rancake di hadil Dibuka patinggalan Dibuka patinggalan Nanggung menta dilalakkan Gusti Rumah Suci Napangya pagrasa kapumpun asal kawin Ramun ya paralu Semua diajarin hai dona Motong datang kembali pameperan si rumsan rana yang mengalami mengajari kewadah-wadah dan kabehan kabehan dia bisa sekarang tak jauh turun ayo rahayu kayu tresna kayu asih
segitu mutas taranya yang kiranya tak atas selamatan. Diriku hanci di mustari. Turun. 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 Rahayu.
nyaurkeun ti wawalu nu baheula ti walun ti bahari daratas tiwas nu baheula tuang memunjung anak putu sekali ka indung ka bapa ka mama ka aki ka buyut ka bau ka bumi ka langit ka beurang ka peuting ka basukana ka basukina beda. Tak kenal ini dulu. Dari mana? kanu antek kararaban kanu suci pawista kanu kadi srengenge katigaeun kanu kadi bintang kapurnaman kanu kadi bulan ke-14 kanu kadi salaka jinaban kanu kadi emas minasuhan kanu kadi inten minantaya Siapa dia? Pangling dia udah 10 tahun dia. kanu kadi ujang mencrang kapoyan kanu kadi lintang johan dirinya insur kawan kanu kadi jang rumput pamuhun non ayu papayung kaula sakabeh saduku pun tuang saduaku Makan enggak ya bertiga makan. pun tuang pastikeun tuang sampurnakeun sadukun rahayu Hatur nuhun kasadayana. Terima kasih ke semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan dalam bakti kita tadi benar-benar menjadi ruwat rasa kewelasan kebangsaan. Rahayu, rahayu, rahayu.